Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahayu, NIM 22 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik zat, yaitu kepekaan zat terhadap perubahan suhu atau perubahan besaran fisika akibat perubahan suhu. Beberapa contoh perubahan besaran fisika yang dapat digunakan untuk membuat termometer adalah pemuaian zat cair dalam pipa kapiler, perubahan hambatan listrik kawat platina, pemuaian keping bimetal, dan perubahan tekanan pada gas pada volume tetap. Yang kedua, kalor. Kalor adalah perpindahan energi kinetik dari satu zat yang bersuhu lebih tinggi ke zat yang bersuhu lebih rendah ketika kedua zat tersebut bersentuhan. Ketika suatu zat yang panas dan zat yang dingin bersentuhan, partikel-partikel zat panas yang bergetar lebih cepat akan terus bergetar dan menumpuk partikel zat yang bersuhu dingin. Hal ini berlangsung terus-menerus sehingga membentuk energi kinetik rata-rata yang sama antara partikel zat yang panas dengan partikel zat yang semula dingin. Maka terjadilah keseimbangan termal sehingga suhu kedua zat akan sama. Yang kedua yaitu kalor jenis zat. Kalor jenis zat adalah sifat khusus suatu zat yang menunjukkan kemampuannya untuk menyerap kalor. Kalor jenis zat merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 satuan suhu. Jumlah suhu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat bermassa meter dari T1 ke T2 sebanding dengan perubahan suhu atau delta T. Semakin besar kenaikan suhu suatu zat, semakin besar pula kalor yang diserapnya. Selain itu, kalor yang diserap untuk suatu zat juga bergantung pada massa zat dan bahan penyusun zat. Secara matematis dapat ditulis Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangannya yaitu Q adalah kalor yang diserap atau dilepas zat, kemudian M adalah massa zat, kemudian C adalah kalor jenis zat, dan delta T perubahan suhu, kemudian kapasitas kalor. Kapasitas air satu panci ketika dimasak sehingga mendidih memerlukan sejumlah kalor tertentu. Kalor yang dibutuhkan satu panci air agar suhunya naik 1 cm disebut kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan banyaknya energi yang diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suatu zat sebesar 1 cm 1 derajat Celcius. Satuan kapasitas kalor adalah joule atau derajat Celcius. Kapasitas kalor dapat dirumuskan dengan Q sama dengan C kali delta T, yang mana Q adalah kalor yang diserap atau dilepas, kemudian C adalah kapasitas kalor zat, dan delta T adalah perubahan suhu zat. Jika persamaan kapasitas kalor dihubungkan dengan persamaan kalor jenis, maka didapatkan persamaan C sama dengan M kali C, yang mana C adalah kapasitas kalor, M adalah massa zat, kemudian C adalah kalor jenis zat. Kemudian konduksi atau aliran. Adapun macam-macam dari perpindahan kalor, yang pertama yaitu konduksi atau aliran. Perpindahan panas yang zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contohnya besi yang dibakar salah satu ujungnya, beberapa saat kemudian ujung yang lain terasa panas, serta gelas kaca diisi air panas, bagian luar gelas ikut terasa panas. Kemudian macam-macam perpindahan kalor kedua yaitu konveksi atau disebut juga dengan hantaran. Perpindahan yang mana konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Biasanya terjadi pada zat cair atau gas. Contohnya yaitu terjadinya angin darat dan angin laut, dan asap sisa pembakaran
bergerak melalui cerobong dapur. Yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran, yang mana radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantaranya, terjadi melalui gelombang-gelombang elektromagnetik. Contoh sinar matahari sampai ke bumi dan api unggun pada jarak 3 meter terasa panas. Adapun penerapan aplikasi dari suhu dan kalor dalam kehidupan siswa sehari-hari, yaitu yang pertama yang konduksi, yaitu yang mana ketika siswa membuat susu akan menuangkan air panas ke dalam gelas, otomatis gelas itu terasa panas. Yang mana yang kedua yaitu konveksi atau hantaran, akan terjadi pada hasil dari pembakaran sampah yang dapat dilihat dari asapnya. Kemudian yang ketiga yaitu radiasi, dapat dilihat dari ketika seorang anak memasak air, maka panci tersebut akan terasa panas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.